Kenapa nontonnya yang 13 plus? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Lampung TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Midi Soraya hadir kembali menjumpai Anda dalam dialog eksklusif edisi hari ini Rabu 30 Maret 2022. Kita memiliki tema bahasan yang sangat menarik untuk memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada hari ini, pemirsa, di tanggal 30 Maret, yang tentunya setiap tahun diadakan keramaian dan juga acara-acara menarik untuk memeriahkan industri perfilman Indonesia. Pemirsa, dalam dialog eksklusif kita hari ini, tentu dialog eksklusif membahas mengenai tema yang diperingati sebagai Hari Film Nasional yang jatuh setiap tanggal 30 Maret, di mana LSF atau juga Lembaga Sensor Film tidak dapat dipisahkan dari perfilman Indonesia. Luar biasa, sangat istimewa sekali tamu kita di hari ini, di mana di studio Radar Lampung TV kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bapak Arturo Gunapriyatna, PMSN. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi pemirsa Radar TV di seluruh Nusantara. Baik, kabar baik Bapak. Baik, alhamdulillah baik. Selama pandemi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lalu kita bergeser pemirsa ke sebelah kanan Pak Arturo, ada Bapak Andi Muslim SDS MSI, selaku Ketua Subkomisi Media Baru LSF Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Andi. Selamat pagi Mbak Midi. Alhamdulillah, kabar baik juga? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa ikut hadir di sini. Oke, terima kasih juga untuk Pak Arturo dan juga Pak Andi yang sudah menyempatkan waktu hadir di studio Radar Lampung TV. Sebuah kehormatan bagi kami untuk menyambut kedatangan dari Bapak sekalian. Ya. Baik, pemirsa, kita memiliki tema bahasan yang menarik seputaran dengan LSF untuk film Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami membuka akses hotline telepon kami di 0721561002. Dan tayangan ini dapat Anda saksikan melalui link streaming di www.radartvnews.co.id ataupun melalui kanal YouTube kami di Radar Lampung TV. Untuk pemirsa mungkin yang belum mengetahui terkait dengan Lembaga Sensor Film Indonesia, bagaimanakah tugas dan fungsinya, kita akan membahas dan juga membedahnya kepada kedua narasumber yang sudah hadir. Saya dahului kepada Bapak Andi Muslim SDS MSI, selaku Ketua Subkomisi Media Baru LSF Republik Indonesia. Boleh dijelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan Lembaga Sensor Film dan juga fungsi dan tugasnya? Ya Mbak Midi, jadi memang Lembaga Sensor Film ini adalah sebuah lembaga independen, lembaga negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang 33 tahun 2009 tentang perfilman. Jadi memang disebutkan di sana bahwa perlu adanya sebuah lembaga sensor untuk kemudian bisa melindungi masyarakat dari nilai-nilai yang terkandung yang mungkin tidak sesuai atau tidak cukup untuk dikonsumsi oleh sebagian dari kita gitu. Sederhananya seperti itu gitu ya. Namun memang perjalanan waktu ini berkembang gitu ya, bahwa mungkin juga lembaga yang kata sensor ini memiliki konotasi yang kurang menguntungkan sebetulnya, karena memang secara pada prakteknya kita lembaga sensor film kali ini ya Bang Atung ya, sudah menjalankan proses yang kita sebut dengan klasifikasi sebetulnya gitu. Jadi kita mungkin teman-teman juga sudah tahu juga kita punya 4 kategori klasifikasi usia, itu dari semua umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Nah nanti inilah kemudian kita filter awalnya bahwa gimana caranya supaya konten yang beredar nanti gitu ya, itu akan sesuai dengan peruntukan gitu. Jadi artinya kata sensor itu sebetulnya terlalu tajam ya, tapi memang itulah amanat di undang-undang itu gitu. Mungkin pengantarnya seperti itu, Mbak Midi. Baik, ternyata juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat untuk memberikan tayangan-tayangan yang bermoral dan juga selalu mengedepankan sila-sila Pancasila, sehingganya hadirlah Lembaga Sensor Film Indonesia, pemirsa, yang tentunya sangat sibuk sekali apabila mungkin ada film-film yang akan tayang atau mungkin juga produksi film yang sedang berlangsung hingga saat ini. Namun menarik ketika membahas film, justru hal yang luar biasa ada Pak Arturo yang hadir di sini, seseorang yang sangat mencintai film. Saya akan tanya, apa makna film untuk Pak Arturo tersendiri? Wow, pertanyaannya berat sekali. Makna film ya, untuk saat ini kita masuk kepada peradaban digital. Kita berhadapan dengan penonton milenial, generasi milenial, generasi Z,
ya kelahiran seperti kamu mungkin di bawah kamu itu, yang sekarang mereka bahasanya adalah bahasa visual. Mereka sehari-hari ngeliat di depan. Kalau berkomunikasi aja sekarang, saya lagi sedih, tak kasih gambar orang nangis. Tidak harus ditulis lagi, saya sedih nih. Artinya apa? Sudah ada pola baru atau habit baru di generasi bahwa visual itu menjadi sangat penting. Nah, sejak dulu negara-negara besar, Rusia yang sekarang lagi perang, ya, Amerika itu memanfaatkan film menjadi bagian dari strategi media mereka untuk image mereka. Lihat Amerika, kita selalu melihat film Amerika menang terus, hebat, keren, tentaranya jago. Kenyataannya di Vietnam dia kalah, di Afghanistan kemarin dia kabur. Artinya apa? Bagaimana membranding negara dengan film itu penting. Ya, Rusia zaman dulu ketika awal-awal, bayangin 1917 ketika revolusi Bolshevik, itu sudah memanfaatkan film. Belum ada televisi dulu, belum ada radio udah ada, belum ada televisi. Film dimanfaatkan untuk mengusahakan ideologi ke seluruh Rusia yang sedemikian luas. Karena Lenin percaya sekali bahwa film itu penting. Jadi dari sejak dulu tuh udah dianggap bagian dari yang paling strategis untuk penyebaran, pendidikan, dan segala macam. Itu buat saya. Jadi nggak hanya sekedar produk budaya, nggak hanya sekedar produk media komunikasi, tapi dia harus dimanfaatkan oleh negara, harus ada political will dari negara bahwa ini penting. Korea sekarang kalian ibu-ibu pada nonton drakor segala macam. Apa sih yang dijual? Kulinernya, fashionnya. Saya rambutnya kayak gini nih. Karena ngelihat K-pop. K-pop. Artinya apa? Mereka jual lifestyle. Sehingga kita seluruh dunia ngikutin. Sampai barat pun ngikutin. Ya, itu bagian dia mereka jualan sebenarnya dari film-filmnya. Itu yang mesti ada di bangsa kita, di pemerintahan kapan siapapun lah nanti. Jadi, melihat film menjadi bagian dari strategi kebudayaan negara itu. Indonesia kepada halayak luas, terutama dalam kancah internasional. Bangsa besar harus punya strategi itu. Betul, apalagi dari dulu sudah banyak film-film yang diproduksi oleh orang-orang terdahulu, bahkan sampai kita mungkin masuk ke dalam generasi-generasi penerus saja ya Bapak ya. Baik, Pak Andi, berbicara mengenai perindustrian film Indonesia sudah banyak berkembang. Lantas mengapa gitu? Apakah hanya film saja yang harus disensor atau mungkin ada beberapa hal lain yang disensor seperti iklan dan yang lainnya? Iya, Mbak Midi, kalau kita kembali ke Undang-Undang 33 ya, di pasal 30 itu disebutkan ada 3 kategori tayangan ya. Yang pertama itu adalah layar lebar, yang kedua televisi, nah yang ketiga ini jaringan informatika. Kita akan kupas khusus nanti ya soal jaringan informatika, karena ini momennya tadi Pak Arturo bilang ini sudah era digital gitu ya. Kalau untuk layar lebar jelas ya, untuk bioskop gitu ya. Kita memang semua konten film tayangannya akan ditayangkan di sana harus melalui kita gitu kan. Nanti kita akan yang menentukan di situ masuk ke kategori yang mana usianya. Televisi pun begitu. Di televisi itu ada film juga, ada sinetron, ada dokumenter, ada sekarang lagi zaman yang namanya variety show, itu semua masuk di sana. Film dan iklan film pun juga kita masukkan. Nah, saya mau masuk ke yang sekarang nih, peringatan Hari Film 2022 di tengah pandemi, di tengah maraknya perkembangan teknologi digital gitu ya. Kita mengenal istilah namanya OTT, over the top ya. Semua sekarang konsumsi filmnya sudah nggak lagi hanya ke bioskop, hanya ke TV, tapi di rumah, di kamar gitu ya, gadget ya. Saya coba jelaskan, kasih gambar landscape-nya dulu masyarakat Indonesia ya. Penduduk kita itu total sekarang 272 juta lebih sudah. Nah, dari jumlah itu yang pakai smartphone itu 170 juta lebih. Bukan sekedar handphone ya, tapi smartphone. Apa artinya? Bahwa kebutuhan untuk konsumsi data, konsumsi informasi, termasuk hiburan di dalamnya, kita kembali ke tayangan tadi, itu sekarang sudah ada di jempol kita gitu ya. Nah, ini juga kemudian menjadi concernnya dari lembaga sensor film, bagaimana supaya nanti
jangan juga generasi-generasi kita yang penerus kita ini kemudian mereka bisa mengkonsumsi tayangan yang sebetulnya tidak sesuai. Ini omongan saya ini akan jadi pengantar sebenarnya kita ngapain sih di sini sebetulnya. Kita akan bicara soal budaya sensor mandiri nanti. Jadi memang hari ini sesuai dengan koridor 3 jenis tayangan tadi, itu semua masuk dalam tugas kita gitu Mbak Medi. Baik, sehingganya harus di sensor terlebih dahulu apapun tayangan yang akan ditayangkan kepada masyarakat, apalagi sekarang zaman digital mungkin pengawasan itu sudah sangat luput dari masyarakat. Baik, terkait dengan sensor sendiri Pak Adi, adakah mekanisme yang harus diterapkan oleh LSF sendiri dalam mensensor film ataupun tayangan-tayangan yang akan diberikan kepada masyarakat? Sebetulnya begini, kalau untuk ini kita udah bicara teknis ya, apa sih yang mesti disensor gitu ya. Nanti Bang Atu juga bisa menambahkan, melengkapi saya nih. Jadi sebuah tayangan ini kan kita harus melihat holistik ya, bukan cuma sekedar dari the idea of tayangannya gitu, gagasan filmnya, tapi juga masuk ke breakdown ke bawahnya itu ya judulnya, dialognya, teksnya, audio, visual segala macam. Itu juga merupakan aspek-aspek yang kita mesti perhatikan gitu, karena memang biasanya sering kali terjadi itu adalah ketika ada satu atau ada konten yang tidak sesuai dengan peruntukan gitu ya. Nah, itu memang masuk di berbagai macam klasifikasi yang tadi saya sebut itu gitu. Itulah makanya kemudian perlu lembaga sensor film kita hadir gitu ya untuk kemudian bisa menelaah. Nah, siapakah kami yang bisa lembaga sensor film siapa punya hak untuk bisa melakukan penilaian tersebut gitu. Jadi lembaga sensor film ini kita terdiri dari 17 anggota, komisioner anggota gitu ya, yang memang datang dari berbagai disiplin ilmu, pengalaman, background pendidikan dan pekerjaan gitu ya. Bang Arturo ini adalah seorang budayawan, seniman, sineas juga gitu ya. Kita ada jurnalis di situ, ada macam-macam. Kemudian ada juga perwakilan pemerintah, Mbak Midi. Itu yang kemudian juga akan melengkapi dari sisi regulasi. Saya kebetulan dari perwakilan dari Kementerian Kominfo, dari komunikasinya. Ada juga dari Kementerian Agama, juga dari pendidikan, kebudayaan, dan kreatif. Artinya apa yang saya coba sampaikan bahwa ya bismillah gitu ya, keputusan LSF bagaimana melihat sebuah tayangan itu bisa komprehensif lah dari berbagai perspektif gitu. Jadi itulah yang kemudian melahirkan keputusan-keputusan sebuah tayangan ini akan masuk kemana, klasifikasinya, atau bahkan mungkin ini tidak perlu, belum bisa kita konsumsi. Tadi kita ada obrolan di luar ini ya, ada nggak sih film ini tolak gitu? Ya ada, betul. Kalau memang kemudian dia mengacu ke hal yang sangat sensitif, katakanlah radikalisme, agama, segala macam, kita bisa putuskan itu. Oke, jadi memang tetap harus dikuatkan terkait dengan pensensoran gitu ya dari setiap film dan juga tayangan. Baik, Pak Arturo, terkait dengan film, pasti industri film atau mungkin juga orang-orang yang berkecimpung dalam dunia film mengatakan bahwa film itu adalah sebuah seni. Seni itu bebas, tidak ada batasnya. Lantas apakah dengan adanya lembaga sensor film ini memberikan suatu kerugian bagi industri film Indonesia yang merasa seharusnya film itu diedarkan secara bebas sesuai dengan apa yang kita tuju dari setiap writingnya atau mungkin juga setiap tulisan-tulisan dari produser film ya? Ya, oke. Benar, saya juga dulu ketika masuk pertama kali di lembaga sensor film adalah dalam konteks, dalam kepala saya bahwa ini ekspresi, kebebasan berekspresi, kebebasan segala macam. Tapi ternyata ya kebebasan berekspresi pun kita harus memperhatikan orang yang akan melihat itu. Itu ada di undang-undang, amandemen tentang hak asasi itu ada. Di Undang-Undang Dasar 45 juga ada. Jadi undang-undang kita sendiri sudah melindungi bahwa orang yang akan mendapatkan informasi pun harus dilindungi. Ya, secara intinya setelah itu boleh dibuka, dicek itunya. Nah, lalu dilengkapi di lembaga sensor film, di Undang-Undang Perfilman, di Undang-Undang 32 penyiaran segala macam, itu semua berkaitan atau beririsan dengan kerja kita gitu ya. Tapi tetap, jadi nggak usah khawatir, sebenarnya lembaga sensor film dalam
periode-periode sekarang, ketika saya masuk pertama, lalu sekarang diteruskan pada periode kedua, yang hasil ini kan lembaga sensor yang terbaru ya, yang maksudnya udah baru 2 periode, yang memang hasil dari undang-undang perfilman, ya. Nah itu yang nggak usah khawatir orang-orang film, karena kita di periode saya waktu itu sempat melahirkan permen, ya, peraturan menteri untuk bahwa kita juga nggak asal ada sesuatu yang sensual atau ada sesuatu langsung potong. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi, karena selalu melihat kontekstual dari cerita itu. Jadi di permen itu ada, film harus dilihat dari konteksnya dulu. Kalau memang harus ada adegan katakanlah make love suami istri atau ini yang proporsional dan ini akan terikat oleh sebuah alur cerita, ya itu harus kita pertimbangkan banget gitu loh. Mungkin paling dikurangin atau klasifikasinya dinaikin jadi 21 untuk orang dewasa sekali atau 17 untuk orang dewasa yang memang untuk hal-hal yang kayak gitu sudah menjadi bagian dari kelumrahan. Yang kita lindungi kan sebenarnya lebih ke anak-anak ya, remaja yang baru tumbuh. Nah, itu yang lebih. Kalau udah dewasa sih ya kita biasanya suka memiliki jalan hidupnya masing-masing ya, Pak ya. Nah, ini kecuali mungkin yang hal-hal yang agak rawan sebenarnya lebih ke soal agama. Ya kalau udah itu kan bisa menimbulkan konflik horizontal yang sangat luar biasa, bahkan bisa menjadi salah satu penyebab hancurnya negara. Ini juga berkesinambungan dengan jawaban Pak Andi tadi, bahwasanya LSF ini hadir bukan hanya untuk penonton saja atau juga untuk bagi industri film saja, tapi di tengah-tengah di antara mereka berdua. Pembahasan yang sangat menarik pemirsa. Tidak untuk Anda juga yang ingin bergabung, kami turut mengundang Anda untuk mengakses hotline telepon kami di 0721561022, ataupun Anda dapat mempertanyakan pertanyaan Anda, langsung saja Anda letakkan di kolom komentar YouTube kami di Radar Lampung TV. Tetaplah bersama kami, dialog eksklusif segera kembali. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Abi, aku nonton di kamar ya? Iya, ya. Nonton mana? Ini Abi. Udah sesuai umurnya kan? Iya. Cie, udah pintar nih milih film sesuai umurnya. Milenial. Buat adik-adik milenial, biasakan menonton film sesuai dengan umurnya. Jangan bandel ya. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog eksklusif edisi hari ini untuk memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 30 Maret. Tepat di hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya sempat lagi dan juga lagi. Ini ada Hari Film Nasional Hari Film. Saya ngomong apa ya? Hari Musik Nasional. Mohon maaf pemirsa dan juga Pak Arthur dan juga Pak Andi ya. Ya, Hari Film Nasional yang tepat jatuh setiap tanggal 30 Maret ya. Baik, Pak Andi dan juga Pak Arthur, kita masih membahas terkait dengan lembaga sensor film. Tadi sudah dibuka dengan sensor-sensor yang memang harus menjadi perhatian khusus bagi LSF dalam tayangan-tayangan yang akan ditayangkan kepada masyarakat. Baik, jika suatu tayangan Pak Andi tidak sesuai dengan pedoman atau juga kriteria penyensoran lembaga sensor film, apakah langkah yang akan diambil oleh lembaga sensor film terkait dengan film atau mungkin juga tayangan yang akan ditayangkan? Oke. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Katakanlah Mbak Midi yang punya film ya, datang ke saya, ini kita mau kasih film ini untuk usia 13 tahun misalnya gitu ya, karena saya akan tayang di bioskop, segmennya segini, orang-orang seperti ini gitu. Maka
proses penyesaran terjadilah gitu ya. Kita tonton, kita telah tadi yang Bang itu bilang secara konteksnya dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses penyesaran tersebut ada beberapa adegan mungkin di menit sekian gitu ya. Kemudian wah ini tidak sesuai nih dengan usia yang Mbak Midi ingin tuju gitu. Maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa memberikan catatan pada Mbak Midi. Mbak Midi, kalau filmnya ingin tetap di kategori usia yang tadi itu, maka ada beberapa adegan yang tidak sesuai nih. Silahkan, kita tidak lagi melakukan pemotongan. Gitu ya. Saya perlu sampaikan juga bahwa LSF tidak lagi ada yang namanya gunting film apa segala macam. Itu sudah berbeda ordernya gitu ya. Dulu kan kita seluloid ya, memang kita potong. Sekarang data digital kita mau bagaimana? Jadi kita mengutamakan prinsip dialog tadi. Jadi Mbak Midi, ini adegan tidak sesuai, silahkan. Nanti adalah kreativitas dari si yang punya film. Mau dia kemudian dihitamkan, dicepetin, mau di blur gitu ya. Nanti saya aja mau cerita sedikit soal blur itu ya. Atau apapun gitu ya. Nah, kalau mau tetap 13, disitulah catatan kita. Kalau kemudian Mbak Midi tidak setuju, wah nggak bisa dong, ini adegan yang disebutkan tadi sangat esensi untuk film ini. Karena kalau itu hilanglah ceritanya, misalnya seperti itu kondisinya. Maka kita bisa menawarkan untuk naik ke klasifikasi. Maka adegan tadi bisa terselamatkan secara utuh, tapi penontonnya harus naik ke level itu. Gitu. Nah itulah terjadi proses dialog itu. Kita take and give. Banyak sekali hal-hal yang kemudian kita lakukan bersama para produsen film gitu ya. Berharap bahwa tadi saya bilang lembaga sensor film ini tidak dalam kondisi melakukan pemberangusan atau kreativitas itu pemotongan bukannya, tapi kita justru juga kalau kembali ke Undang-Undang 33 kita punya tugas memajukan perfilman Indonesia gitu. Justru industrinya kita punya tugas buat itu jadi besar gitu. Maka gimana caranya supaya konten ini, tayangan ini kemudian bisa sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Bang Atung sudah sampaikan, memang yang kita coba lindungi kan usia di bawah. Jangan sampai industrinya naik tapi generasinya terancam gitu. Semua ada klasifikasinya gitu. Nah, proses dialog inilah kemudian kita angkat di periode ini bagaimana supaya kita duduk bareng sama para sineas, para pembuat film gitu ya, yang punya film untuk kemudian bisa mencari titik temu bagaimana supaya industrinya tetap berkembang. Tapi hal-hal yang mungkin kurang baik gitu, itu bisa kita kesampingkan gitu, kita kisah saya tambahin surat tanda lolos sensor itu adalah surat hukum, ya, produk hukum. Artinya sebenarnya justru melindungi pembuat film atau produser dalam hal ini. Ketika dia sudah punya surat tanda lolos sensor, ya, ada kita mau diputar di mana gitu, lalu ada yang protes nih, ya, itu menjadi tanggung jawab lembaga sensor film, akan turun tangan, dan kepolisian mestinya harus membantu dia bahwa ini harus tetap tayang karena secara formal hukum dia sudah sah untuk ditayangkan di publik, sudah melalui lembaga sensor film. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa protes secara hukum gitu ya. Jadi itulah kenapa misalnya ada kasus pernah Gari Nugroho, tahu semua kan, Gari Nugroho orang sutradara besar lalu pengen muter filmnya, waktu itu Kucumbu Tubuh Indahmu di satu tempat, lalu diprotes salah sebuah kelompok, dia bertahan, loh saya sudah lolos sensor kok, saya sudah punya suratnya. Artinya apa? Bahwa surat ini berlaku, jadi tolong dia panggil polisi, tolong kami dilindungi ini mau muter. Akhirnya nggak berani itu kelompok-kelompok yang memang ya biasalah ada kelompok. Kadang-kadang kelompok itu bukan hanya karena isunya gitu, biasanya ya biasalah. Ada persaingan mungkin juga dalam industri film, sangat menarik. Namun apabila kita kaitkan dengan kondisi saat ini, saya bertanya kepada Pak Andi terlebih dahulu nih, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 3 tahun lamanya, adakah perbedaan Pak Andi nih dalam penyesaran film, di mana film ini diproduksi pada saat pandemi? Kalau kita bicara dalam kuantitas ya, memang itu terasa betul ya. Jadi memang saya kurang hafal angkanya, memang hampir separuh turun ketika pandemi merebak ya. Karena memang industri film ini adalah industri yang dalam prosesnya itu mengumpulkan orang banyak gitu.
proses syuting, perizinan, kemudian dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian berpengaruh kepada jumlah produktivitas film nasional tuh, dari yang layar lebar maupun sinetron segala macam. Maka yang terjadi kita alami kemarin waktu di awal-awal pandemi itu, di hampir semua stasiun TV itu mereka buka lagi bank data mereka, maka keluarlah sinetron-sinetron yang umurnya sudah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Nah itu menjadi dinamika sendiri di LSF karena memang ternyata nilai-nilai bergeser gitu ya. Oke. Jadi yang dulu mungkin kita tonton film ini, saya nggak tahu Mbak Midi masih sudah aware belum zamannya dulu kemasannya yang namanya Teuku Ryan, terus siapa namanya Bella Safira, adalah zaman-zaman dulu kemasan mereka ya. Ternyata dulu kita nonton di ruang tengah bersama keluarga, mungkin 15-20 tahun lalu gitu ya, duduk orang tua di atas, anaknya di bawah nonton sinetron itu, biasa saja gitu. Tapi sekarang kemudian kita tonton, kok ini ada ibu-ibu hamil dipukul gitu, dia berdarah, dia apa, anak kecil disiksa gitu. Ternyata tidak sesuai lagi sama kondisi sekarang. Maka betul, memang kita harus sensor ulang gitu, supaya nanti bisa keluar surat tanda lulus sensor dengan kategori yang klasifikasi yang baru. Nah ini salah satu dinamika yang kita alami selama pandemi ya. Jadi ternyata memang pergerakan itu, kita belum bicara teknologi karena itu harian perubahannya. Tapi ternyata nilai-nilai di masyarakat pun juga bergeser gitu ya. Soal asap rokok, darah, apa segala macam itu hal-hal yang kita hadapi yang menarik sebetulnya kalau kita mau bahas panjang lebar gitu ya, soal bagaimana di pandemi ini lembaga sensor film bekerja gitu. Betul, mungkin sangat ekstra juga karena juga harus mereview film-film atau mungkin juga sinetron terdahulu. Saya tambahin dikit karena reformasi kita ya, setelah reformasi beberapa itu kan lahir juga tidak hanya demokratisasi ya dalam hal ini, dalam hal politik, tapi sekaligus juga melahirkan berbagai macam lembaga. Baik. Ya kan, ada anak-anak KPI. Sudah ada penelpon yang tersambung oleh kami ya, bersama kami ada Bapak Ridwan yang ada di Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ridwan. Iya, halo? Iya. Halo? Iya, oke, terdengar. Iya, bagaimana Pak Ridwan pertanyaannya, boleh disampaikan? Iya. Terkait sensor film ini kan saat ini udah perkembangan juga, film-film juga menyasar media kayak media sosial, platform media sosial. Nah, sensor yang dilakukan dari LSF sendiri terhadap film-film yang menyasar media sosial seperti apa? Gitu. Nah, karena kan media sosial juga rentan pada anak-anak juga yang menontonnya. Itu saja Mbak. Iya, baik. Pak Ridwan tadi sempat terputus, boleh diulang sekali lagi? Sudah terputus. Baik, yang dirangkum saja ya Pak Andi dan juga Pak Arturo. Lembaga sensor film memiliki tugas untuk menyensor setiap tayangan dan juga film. Saat ini tayangan-tayangan sudah merambah ke dunia digital. Bagaimanakah lembaga sensor film ini menyensor film-film yang sudah merebak di dalam dunia digital? Salah satunya mungkin handphone. Bisa langsung kita simpulkan. Pak Andi atau Pak Arturo yang membahas? Boleh. Baik, silakan. Memang undang-undang menyatakan bahwa kita selain film bioskop, televisi, dan juga jaringan internet IPS, ya. Nah, artinya bahwa hal-hal yang memang keluar dari jaringan internet itu juga menjadi tugas kita, ya. Nah, cuman kan memang ada persoalan, misalnya kalau OTT itu yang ininya di luar segala macam, kayak maaf ya, kayak sebutin aja lah, titik-titik Flix ya, itu kan film-filmnya segala macam itu yang bayar ya, yang OTT yang bayar itu kan mereka bukan masuk di wilayah kita ininya studinya, tapi tayangannya aja yang masuk di wilayah kita. Nah itu yang masih belum menjadi tapi alhamdulillah OTT yang bayar yang dimiliki oleh kita, bangsa kita atau produk nasional itu semua sudah sadar untuk menyensorkan semuanya. Nah kecuali YouTube yang memang ruang-ruangnya terbuka segala macam. Nah ini yang menjadi persoalan ya, segala macam, karena YouTube segala macam kan itu juga bagian dari keterbukaan ruang di peradaban saat ini. Nah itu yang menjadi persoalan. Nah nanti kita bicara di segmen berikutnya tentang bagaimana pentingnya literasi media. Silakan tambahin. Silakan Pak Andi. Ya, memang ini kekhawatiran, concern banyak pihak ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kalau tadi mungkin dari masyarakat ya,
Bagaimana kemudian anak-anak kita di kamar dia nonton sendiri dengan gadgetnya gitu. Saya punya ilustrasi begini, katakanlah sebuah kapal dari negara lain masuk ke perairan kita, ambil ikan di kita, pergi gitu. Apa yang terjadi sama kapal itu? Kita tenggelamkan gitu kan ya, kasarnya begitu ya. Dan memang itu terjadi. Nah ini sama nih, konten tayangan kalau kita bicarain dari luar ya, konten tayangan ini datang lewat Indonesia, memakai jalan tol yang Indonesia lah, bandwidth kita gitu, kita lebar kita. Masuk di situ, semua masyarakat Indonesia streaming dari sana, mereka meraup triliunan rupiah gitu ya dalam setiap tahunnya. Mereka bawa lagi keluar, kembali ke negaranya. Apa yang kita lakukan sama hal seperti itu? Jadi memang secara pendekatan perangkat hukum, undang-undang sudah ada, tapi memang belum betul bisa kemudian secara spesifik merengkuh itu gitu ya. Jadi ini PR sama-sama sebetulnya bagaimana supaya nanti juga kita nyambungnya ke literasi juga dan budaya sensor mandiri supaya bagaimana konten-konten tersebut tidak hanya menguntungkan bagi yang punya asal dari negara sana gitu ya. Tapi bagaimana benefitnya juga bisa diterima oleh Indonesia dan lebih jauh lagi ideologi itu supaya jangan kemudian menciderai gitu ya, ikut mengiming-imingi gaya pandang kehidupan yang berbeda yang tidak sesuai sama nilai-nilai kita gitu. Kalau Bang Anton tadi bilang memang betul kalau untuk platform-platform yang ada di Indonesia mereka sudah setiap saat makin bertambah jumlah mereka sensorkan gitu ya. Bahkan kayak beberapa mereka itu menggunakan ini sebagai gimmick marketing. Jadi mereka menggunakan surat tanda lulus sensor untuk menjadi bagian dari branding mereka bahwa hey keluarga Indonesia, tayangan kami semua sudah melalui ini, sudah punya STLS. Jadi aman loh buat kalian. Jadi justru berbalik nih, mereka gunakan itu censorship itu untuk jadi bahan marketing gitu. Baik, sangat luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan Pak Arthur dan juga Pak Andi di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, dialog eksklusif segera kembali. Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Bersama kami dalam dialog eksklusif untuk memperingati Hari Film Nasional ya, jatuh pada hari ini. LSF untuk film Indonesia. Masih dengan Mbak Arturo dan juga Pak Andi yang dikirim langsung mungkin oleh LSF Pusat untuk memberikan dialog-dialog yang sangat luar biasa bagi masyarakat, khususnya bagi pemirsa Radar Lampung TV. Nah, pemirsa, kita masih membahas mengenai lembaga sensor film dan juga perkembangan dunia film dari zaman dahulu sampai dengan saat ini yang ternyata juga banyak perkembangan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada pada saat ini. Berbicara mengenai film-film Indonesia, Pak Arturo nih, terkait dengan banyaknya film yang sudah diproduksi, banyaknya ajang-ajang atau mungkin juga kategori internasional yang mungkin sudah diselenggarakan oleh negara-negara luar, bagaimanakah lembaga sensor film ini melihat film-film Indonesia dalam kancah festival internasional? Oke, satu pertama ketika peruntukan teman-teman produser atau sutradara itu diperuntukkan untuk festival, biasanya kita di dalam permen itu pun ada perlakuan khusus. Jadi tidak pernah ada pemotongan atau advis untuk dibuang, tapi benar-benar kita kasih klasifikasi. Jadi pure untuk festival itu murni hasil ekspresi sutradara, tidak terganggu-gugat oleh lembaga sensor film. Itu ada permennya. Satu itu. Nah, lihat ke depan sebenarnya kita tuh dari dulu sudah berprestasi. Kita dulu pernah zamannya Usmar Ismail ya, kita lihat sejarah karena itu Harimau Campa itu pernah dapat di Rusia ya, aktor terbaik Bambang Irawan kalau nggak salah dapat bukan Bambang saya lupa, nanti buka aja di Google ya, salah satu aktornya itu dapat penghargaan di festival film internasional di Rusia.
lalu beberapa film Asia Pasifik ya. Nah, kesini-sini memang munculnya Garin Nugroho dengan beberapa karya yang fenomenal yang lalu dapat penghargaan internasional ya tahun-tahun 90-an. Ini ya ada Surat untuk Bidadari segala macam. Nah, kesini-sini memang tambah banyak karena apa? Ternyata dunia digital, peradaban digital ini membuka ruang-ruang pengetahuan buat anak-anak saat ini untuk mencari sendiri festival-festivalnya gitu lah. Lebih memudah gitu untuk mengakses ngikut festival segala. Kalau zaman dulu tuh zaman saya dan Garin dan teman-teman yang lain ya, Tugu Karya, Sumanjaya, pada saat itu benar-benar ada birokrasi. Jadi yang dikirim ke festival itu benar-benar harus yang menang FFI, yang menang ini. Sementara kadang-kadang festival luar beda dengan cara melihat juri-juri di FFI gitu loh. Saya pernah jadi juri kemarin tahun kemarin saya salah satu jadi juri bioskop film ya. Nah, itu yang membedakan anak-anak sekarang banyak sekali terus masuk kaca internasional dan beberapa filmnya diperhatikan oleh juri-juri internasional. Karena memang lebih mudah untuk masuk apakah itu festival kelas internasional dalam konteks karena ada kelas-kelasnya. Festival internasional itu ada kelas-kelasnya. Yang kelas-kelas utama kayak Cannes, ya Academy Award, Venice, Berlin, ya itu memang kalau udah masuk situ gengsinya tinggi ya. Tapi juga ada kelas-kelas yang ya bawahnya, menengahnya. Jadi memang dan itu mudah diakses sekarang dengan keterbukaan ruang digital ini. Baik. Jadi memang banyak juga film-film dari Indonesia yang berprestasi. Dan itu harus ada. Jadi ada yang industrinya. Karena industrinya juga walaupun pandemi, saya kemarin baru Kongres Badan Perfilman Indonesia ya, BPI itu beberapa produser menyatakan bahwa selama pandemi itu ya nggak anjlok-anjlok banget, masih ada produksi televisinya ininya, walaupun dengan cara-cara broadcast ya. Yang berbeda mungkin dari sebelum pandemi. Dan pandemi itu membuat juga ruang-ruang baru, ruang pasar baru. Selain untuk bioskop, tapi sekaligus juga membuka peluang untuk ternyata bisa dijual ke OTT gitu. Dan itu peluang baru. Jadi pandemi dari satu sisi, gitu kan. Tapi di sisi lain membuka peluang baru kepada industri perfilman. Baik. Bahkan LSP juga memiliki program penghargaan untuk film-film nasional di kancah Indonesia itu sendiri ya. Yang baru saja mungkin beberapa bulan yang lalu dilaksanakan ya. Anugerah Lembaga Sensor Film. Ya. Baik, itu yang sangat luar biasa. Itu memang program tahunan Pak Andi atau bagaimana terkait dengan anugerah LSM itu? Ya, memang itu program reguler ya. Tapi memang karena kondisi pandemi ini gitu ya, itu implikasinya sangat luas ya, dari jumlah film yang diproduksi juga, kemudian dari itu kan acara besar mengumpulkan orang banyak juga gitu. Betul. Jadi kita akan evaluasi terus gimana sesuai dengan kondisi perkembangan pandemi ini. Baik, mungkin di dan cara nilainya beda. Baik. Karena kalau LSF Award bukan kualitas ya film, konten, tidak hanya kontennya, tapi lebih konten ini ternyata diperuntukkan untuk ini pas dan tidak sama sekali tidak ada potongan, tidak ada produsernya sadar gitu, dan nggak hanya film bioskop, tapi film televisi, termasuk stasiun televisi kita hargai yang memang sudah punya disiplin untuk menjadi sahabat lembaga sensor film. Baik. Terkait dengan lembaga sensor film Pak Andi ini, mungkin juga banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh LSF sendiri untuk mensensor adegan-adegan yang memang tidak pantas atau tidak pas untuk dipertontonkan kepada halayak umum. Salah satunya mungkin ada konten yang di blur. Apalagi nih masyarakat sangat mengkritisi terkait dengan kenapa kartun di blur, tapi adegan-adegan dewasa lainnya kok tidak di blur. Nah, bagaimana pandangan Pak Andi untuk membuka nih pikiran masyarakat terkait dengan tindakan tersebut? Ini saya senang banget ya ada pertanyaan ini, karena memang ini adalah satu dari mispersepsi dari masyarakat yang perlu kita sampaikan di setiap kali ada kesempatan gitu ya. Apa filmnya? Misalnya yang SpongeBob gitu ya. Kok siapa namanya tupai itu di blur, atau Doraemon ada Shizuka di situ gitu ya. Satu, saya akan langsung jawab, itu LSF tidak ada hubungan sama blur itu sama sekali. Jadi kita tidak melakukan
Bukan hanya soal blur ya, dalam semua treatment dalam censorship tidak pernah kita lakukan. Kita akan berikan kepada yang punya film gitu. Nah, kok apa yang ditakutkan? Kenapa kartun harus seperti itu di blur gitu ya? Nah, kalau kita bicara dalam konteks televisi itu banyak sekali hal-hal yang menjadi variabel penentu tayangan seperti apa di sana. Pertimbangan dari televisinya maksudnya ya. Ya durasi, ya iklannya apa segala macam. Kadang-kadang memang untuk datang LSF kembali revisi ya segala macam itu kan waktu. Nah, jadi saya tidak akan perpanjang lagi kalimat saya. Intinya LSF tidak pernah melakukan itu. Sama sekali tidak pernah. Baik, jadi ini juga menjadi ajang pencerahan bagi masyarakat yang selalu mengkambing hitamkan LSF. Yeah. Mungkin ini bagaimana peran LSF kok kartun di blur sedangkan adegan-adegan lain tidak di blur. Ternyata itu bukan tindakan dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, pemirsa. Itu yang perlu ditekankan ya. Karena di tiap stasiun televisi juga punya quality controlnya kan. Nah, kemungkinan pihak mereka karena ada takut melanggar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga televisi sendiri atau kayak KPI atau ya itu yang mungkin ya terjadi seperti itu. Jadi lembaga sensor film tidak pernah blur, enggak. Apalagi ngeblur sendiri itu. Baik. Pak Arthur, Pak Adi, sudah ada penanya lagi yang sudah tergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Tidak terdengar suaranya. Mohon maaf, bisa diulang? Baik. Dengan siapa? Baik. Kalau belum tersambung, kita jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sensor Pak Andi dan juga Pak Arturo ya. Nanti kita sambung lagi dengan penelpon. Terkait dengan lembaga sensor film, bahkan juga ini lembaga sensor film Indonesia ini sudah memiliki program unggulan yang sekarang harus diberitahukan atau mungkin juga diberikan dedikasi kepada masyarakat, yaitu sensor mandiri. Nah, Pak Andi sudah bersemangat sekali untuk membahas sensor mandiri ini. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan sensor mandiri ini sehingga menjadi program unggulan dari LSF, Pak Andi? Iya. Jadi kalau sederhananya ya, kita punya namanya budaya sensor mandiri. Jadi itu adalah bagaimana masyarakat secara sadar gitu, melakukan memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi. Artinya konten ini kan jumlahnya banyak sekali gitu ya. Bukan cuma kita nggak bicara cuma televisi, bioskop, jaringan informatika gitu, dan lain sebagainya. Kalau di informatika mungkin dari OTT bisa, tapi kemudian hal-hal lain yang perkembangan aplikasi ya, kita ada YouTube, ada yang lain sebagainya. Itu bagaimana kemudian? Nah, saya coba analogikan lagi ya. Kalau kita perang melawan hoax katakan, atau pornografi hoax lah misalnya, jumlah informasi yang beredar tuh sangat banyak sekali gitu. Kita klarifikasi satu isu berebak 10 isu yang baru, begitu terus kejadiannya gitu ya. Nah maka investasi kita, effort literasi itu kita fokuskan ke masyarakatnya. Artinya apa? Kalau mereka cerdas, memiliki kemampuan untuk memilah informasi, silakan hoax beredar, tidak akan ada dampaknya. Sama nih, konten boleh tidak sesuai dengan nilai-nilai, atau mungkin katakanlah tidak sesuai dengan peruntukan usia, atau banyak hal-hal yang dengan budaya kita tidak masuk gitu ya. Kita tidak bisa mencegah teknologi berkembang, tapi kalau masyarakatnya sudah memiliki literasi, gitu ya, kita investasi di sana, maka kita bisa menghindari dampak negatif yang terjadi. Kita analogikan begini ya, ini sebuah perempatan jalan besar ya, dari mana-mana arah mobil gitu. Kita bisa taruh lampu merah yang banyak di situ, polisi yang banyak di situ, aturan pasal undang-undang segala macam, hukuman yang menjerat dengan berat di situ. Tapi tetap yang membuat celaka itu adalah pengemudi yang kemudian memutuskan untuk melanggar itu. Artinya orangnya. Gitu. Jadi disitulah kita kemudian bisa belajar untuk fokuskan gerakan budaya sensor mandiri itu memulai dari masyarakatnya, dari manusianya gitu. Nah, lingkungan terkecilnya adalah keluarga. Baik. Jadi memang harus juga bersinergi masyarakat bersama dengan LSF, tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga sensor film saja. Betul. Baik.
Kita cuma 17 orang, nggak mungkin kita Film banyak, tayangan banyak ya Pak Jadi ya. kesadaran masyarakat untuk terhadap literasi media, kesadaran untuk itu yang penting gitu. Baik, baik. Pak Arturo dan juga Pak Andi, kita akan jeda sesaat untuk pemirsa, jangan kemana-mana, dialog eksklusif segera kembali. Oh ya, baik, sebelum kita jeda pemirsa, ternyata sudah tersambung lagi penelpon yang tadi mungkin tadi sempat terputus. Saya sapa terlebih dulu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, baik, dengan Ibu siapa, mohon maaf? Dengan Indah di Iya, Kota Bandar Lampung. Baik, apa pertanyaannya Ibu Indah? Saya mau tanya sama lembaga sensor film. Bagaimana peran lembaga sensor, bagaimana peranan lembaga sensor untuk ikut berperan membangun branding dari film-film Indonesia. Kemudian bagaimana bentuk apresiasi lembaga sensor terhadap karya-karyanya, terhadap karya-karya terutama film-film pendek, karya-karya anak lokal, anak-anak daerah. Karena karya anak-anak daerah juga film-film pendek, film-film layar lebar itu bagus-bagus banget karyanya gitu. Lalu bentuk apresiasinya itu seperti apa gitu loh. Terus apakah di situ ada tanggung jawab lembaga sensor untuk ikut membangun branding film tersebut? Terima kasih. Baik, Ibu ini pertanyaan sangat luar biasa ya, satu orang memberikan pertanyaan 3, Pak Arturo dan juga Pak Andi. Mungkin kita jawab satu terlebih dahulu atau mungkin bisa diringkas oleh Pak Andi dan juga Pak Arturo terkait dengan pertanyaan Ibu Indah yang pada intinya menanyakan peran dari lembaga sensor film dalam memberikan apresiasi kepada film-film terutama juga film-film lokal, cerita-cerita pendek seperti itu. Dan juga tanggung jawab untuk memberikan apresiasi. Mau Pak Arturo atau Pak Andi terlebih dahulu yang menjawab? Pak Arturo, baik silakan. Ya, terima kasih Ibu Indah atas pertanyaannya. Ya, kalau mungkin Bu Indah bisa buka atau googling tentang, kita punya website ya, nanti ditayangkan website kita. Apa sih tupoksinya lembaga sensor film ya. Mungkin kalau sekedar apresiasi dalam konteks apresiasi untuk film anak-anak ya, komunitas, karena saya juga dulu pembina komunitas film-film indie, film-film anak-anak. Ya, sebelum saya di lembaga sensor film. Nah, ya sebatas sebenarnya lebih kepada bagaimana film itu bisa diapresiasi setelah mendapatkan tanda lulus sensor. Dan itu perlakuannya beda di keadministrasian antara hasil penggiat. Kalau itu kan biasanya kalau anak-anak komunitas atau itu lebih kepada penggiat ya, pelaku film dibanding usaha film, itu beda. Itu ada perlakuan administrasi yang berbeda lah ya. Jadi itu memang kita mengapresiasi itu, memberi ruang-ruang apresiasi di dalam konteks ketika dia menyensorkan film-filmnya. Tapi kalau untuk pengembangan bagaimana memutarnya, mereka mengapresiasi itu di Dirjen Kebudayaan kita punya yang namanya Direktorat Film, Musik dan Media Baru. Nah, mereka punya program banyak sekali itu di sana. Ya, punya program bagaimana kalau punya proposal bagus terhadap pembuatan film dokumenter maupun film itu nanti akan dibiayai. Kalau memang filmnya bagus lalu diundang ke festival ya, luar misalnya, itu kalau mengajukan ke mereka, ke Direktorat Dirjen Kebudayaan, Direktorat Film, Musik dan Media Baru itu insya Allah akan difasilitasi. Jadi memang negara sudah menyiapkan itu, fasilitas-fasilitas itu untuk kepentingan kelompok-kelompok ini ya, mengapresiasi, termasuk juga kepada pelaku usaha gitu ya, apakah itu membranding, memfasilitasi film-film yang memang pantas untuk difasilitasi lalu ikut festival luar. Ya kayak kemarin itu filmnya Dini ya, yang kemarin menang, itu langsung dikasih ketika diundang di Cannes, diundang di Berlin, itu sebagian dapat fasilitas, apakah itu tiket atau segala macam akomodasi dari negara gitu. Baik, ternyata juga negara Indonesia. Aku nggak tahu dari Kominfo. Dari industri film ya. Ya, baik. Pak Andi mau menambahkan? Saya sudah cukup ya. Sudah cukup jelas ya. Sudah holistik, komprehensif. Pada intinya negara ikut mengapresiasi, termasuk mungkin juga lembaga sensor film yang ternyata sekarang sudah tidak lagi mengkat langsung, tapi berdialog mengembalikan lagi kepada pembuat filmnya. Ya, itu harus digarisbawahi ya, paradigma kita sekarang ini memang tidak lagi, karena satu
Ya tadi, karena itu sekarang sudah digital. Kedua, kita punya undang-undang hak cipta. Di dalam undang-undang hak cipta tidak boleh merusak karya orang. Ya itu yang harus kita tegaskan. Jadi artinya kita kasih catatan ini belum boleh loh di negara kita kayak gini-gini. Kasih serahkan ke mereka yang akan mungkin ngedit ulang atau apa. Baik, Pak Arturo, Pak Andi, kita jeda sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Dialog Eksklusif, segera kembali. Udah, sampai sana. Ayo, kenapa nontonnya yang 13 plus? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Abi, aku nonton di kamar ya? Iya, ya. Nomor mana? Ini Abi. Udah sesuai umurnya kan? Iya. Cie, udah pintar nih milih film sesuai umurnya. Milenial. Buat adik-adik milenial, biasakan menonton film sesuai dengan umurnya. Jangan bandel ya. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam Dialog Eksklusif hari ini. Tidak terasa ini adalah segmen terakhir Pak Arturo dan juga Pak Andi untuk membahas atau juga merayakan Hari Film Nasional yang jatuh pada hari 30 Maret 2022. Kita masih menjadi bahasan yang menarik dari program unggulan LSF itu sendiri, yaitu sensor mandiri. Nah, menarik Pak Andi, mengapakah sensor mandiri itu penting untuk dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi pemirsa Radio Lampung TV yang senang sekali atau mungkin juga menjadi orang pertama nih yang selalu menonton film-film digital atau mungkin juga film layar lebar. Ya, budaya sensor mandiri ya Mbak Media. Ini kita lagi gadang-gadang untuk jadi gerakan nasional nih. Kan kita punya ada gerakan nasional masyarakat sehat, bersih, apa segala macam. Nanti ada namanya gerakan nasional budaya sensor mandiri. Kenapa dia menjadi sangat penting dan kita punya perhatian sangat besar untuk ini terjadi gitu ya. Kelompok masyarakat terkecil itu adalah keluarga ya, satuan paling kecil. Nah, bayangkan ketika setiap keluarga Indonesia itu memiliki kontrol di situ, orang
tua memiliki kesadaran untuk senantiasa mengedukasi anaknya, keluarga di dalam keluarga itu apa sih yang mereka bisa tonton. Untuk si A yang umurnya masih 10 tahun apa yang boleh ditonton, untuk yang di atas 13 tahun apa yang mereka boleh tonton. Nah, ketika itu sudah terinternalisasi dalam level keluarga, maka artinya seluruh bangsa Indonesia pun juga itulah dalam kondisi yang sama. Maka kemudian kita berupaya untuk supaya budaya ini menjadi betul-betul budaya yang secara sadar orang lakukan, yaitu memilah-memilah tontonan untuk supaya silakan konten-konten yang mungkin tidak sesuai itu beredar, tapi ketika kesadaran sudah ada di dalam diri itu tidak akan membawa dampak yang negatif. Baik, justru malah dampak positif itu sendiri. Iya. Baik, dengan adanya media yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses film atau juga menonton film nih Pak Andi, kira-kira apa sajakah objek dan juga media yang menjadi fokus yang seharusnya masyarakat bisa nih melakukan budaya sensor mandiri? Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dulu kita nonton TV itu kan satu keluarga ya. Ini zaman dulu, saya besar zaman dulu ya. Di sofa seperti ini, orang tuanya di atas, anaknya di bawah, nonton satu layar besar. Betul. Sekarang kegiatan itu sudah hampir jarang, sama sekali tidak terjadi gitu ya. Karena setiap dari kita sudah punya layarnya masing-masing. Apalagi kesibukan orang tua. Sekarang sekolah pun juga sudah pakai gadget. Betul. Itu. Kesempatan orang tua untuk duduk bersama anaknya melihat apa yang mereka tonton sangat kecil gitu. Apalagi dengan platform-platform yang ada, dengan paket-paket yang murah, mereka bisa loh pakai uang jajannya berlangganan tiap bulan. Lalu mereka masuk kamar, mereka tutup pintunya, mereka tonton, mereka pilih apa yang mereka mau tonton. Ini kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Nah, jadi kalau kita bicara soal media mana, sebetulnya harusnya semua media. Tapi memang khusus untuk media digital gitu ya. Karena dia sifatnya konsen yang pribadi gitu ya. Dia sendiri. Kalau bioskop dia bersama orang lain gitu. Tapi kalau sudah megang handphone itu kan di kamar. Maka tadi itu kita tidak bisa juga kemudian mengungkung, menutup akses konten, tapi kita pastikan dari orangnya, dari masing-masing pribadinya memiliki kesadaran tersebut. Baik, berarti memang ini ditekankan juga kepada masyarakat dan juga pemirsa bahwasanya kita harus menggerakkan budaya sensor mandiri untuk melindungi diri kita sendiri dan juga mungkin orang-orang terdekat kita. Baik, Pak Andi dan juga Pak Arturo, tidak terasa kita harus mengakhiri dialog hari ini, pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, saya memberikan kesempatan untuk Pak Arturo terlebih dahulu memberikan closing statement-nya kepada pemirsa Radar Lampung TV. Oke, terima kasih. Kita tahu sekarang hari ini adalah hari film nasional ya. Bahwa dulu Usmar Ismail yang sekarang sudah menjadi pahlawan nasional, alhamdulillah tahun lalu sudah diputuskan oleh Presiden menjadi pahlawan nasional. Usmar Ismail itu membuat film tentang sejarah ya perjuangan bangsa. Saya sebagai pribadi ya, bukan sebagai anggota lembaga, saya rindu ya film-film yang mengangkat kebesaran bangsa Indonesia. Kita punya Kertanegara yang bisa merobek kupingnya duta besar Mongol. Mongol itu pada saat itu besar loh. Ya, mengalahkan tentara Mongol, mengusir dari Singosari. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak milenial generasi Z saat ini. Kita nggak pernah punya film tentang Sumpah Pemuda. Bagaimana anak-anak muda lalu bergabung, lalu berasa bersama-sama untuk menyatakan kita berbangsa satu, berbahasa satu, bernegara satu, bertanah air. Itu harus ada file audiovisualnya. Dan jangan berharap dari produser swasta. Karena mereka pasti nggak mau. Harus negara yang turun tangan. Jadi political will, negara itu penting di dalam strategi kebudayaan, menanamkan nasionalisme, menanamkan ideologi Pancasila, menanamkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, dan itu semua dilakukan oleh negara-negara besar. Baik. Coba lihat film Amerika, rata-rata ada bendera Amerika. Ya. Jadi secara tidak langsung dia menanamkan itu kepada bangsa. Baik. Itu aja, saya rindu sekali politik will negara siapapun rezimnya tahun 2024 nanti kayak siapa. Tolong film menjadi bagian dari strategi kebudayaan
kita. Baik, apalagi untuk generasi yang Ya, akan lahir sehingga mengetahui milenial itu sejarah-sejarah jauh negara sekali loh dari Indonesia. sejarahnya. Baik. Dan itu harus dijembatani oleh film. Baik. Nggak bisa lagi oleh teks-teks. Anak-anak sekarang nggak baca itu. Mereka nonton pengennya. Baik, Pak Andi, silakan untuk closing statement kepada pemirsa Radar Lampung TV. Ya, kita semua tahu ya, negara-negara yang besar itu memang negara-negara yang memanfaatkan film sebagai senjata untuk kemudian mereka branding baik internal maupun ke eksternal. Itu satu sisi tentang filmnya. Kemudian masyarakat juga, kalau masyarakatnya sudah terliterasi dengan baik, mereka cerdas dalam memilah-milih tontonan, itu juga akan menjadi bagian dari kemajuan industri perfilman. Nah, saya berharap betul memang film ini akan menjadi film Indonesia akan menjadi senjata kita sendiri gitu untuk membesarkan bangsa ini, baik dari dalam hati gitu maupun branding di luar gitu. LSF hadir bukan untuk memberangus kreativitas. LSF juga hadir bukan untuk mencegah hak-hak masyarakat untuk mengkonsumsi konten. Justru kita punya tugas untuk memajukan itu. Karena apa? Karena sesuai dengan tema hari ini, LSF untuk film Indonesia. Baik, terima kasih Pak Andi dan juga Pak Arturo untuk closing statement yang sangat luar biasa dan juga waktu yang sudah ada. Dialog tadi sungguh sangat bermanfaat bagi pemirsa dan juga masyarakat yang menyaksikan kita pada hari ini. Pemirsa, tidak terasa kita harus mengakhiri dialog eksklusif hari ini untuk merayakan Hari Film Nasional. Hal yang harus kita tekankan bahwasanya sensor film tetap diperlukan dengan pertimbangan masih adanya sebagian masyarakat dengan segala keterbatasannya di tengah ini dapat menyerap begitu saja nilai-nilai negatif sehingganya lembaga sensor film hadir untuk mencegah hal-hal tersebut. Jangan lupa juga untuk dari sekarang gerakan budaya sensor mandiri untuk melindungi diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Selamat Hari Film Nasional. Saya Midi Soraya mewakili tim dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Radar Lampung TV, Watap Pihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.